ya. Nah, ini salah satu sifat ya, sikap yang betul-betul sangat berpengaruh ya dalam rezeki kita. Maka jangan sampai kita ya terbelenggu ya oleh sesuatu yang mengganjal dalam hati ya. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan terus ya. Semoga Allah memberikan kemudahan buat kita semua, teman-teman yang sedang menonton video ini. Selalu Allah berikan kemudahan, yang masih ada amanah, hutang segala Allah lunaskan dengan caranya. Dan yang sedang dalam keadaan sakit, segera Allah angkat penyakitnya. Yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, segera Allah pulihkan ya keadaannya seperti sedia kala. Baik teman-teman, menyambung ya kalimat yang sebelumnya pernah kita bahas ya, bahwa ada satu sikap yang sikap ini adalah sesuatu yang membuat rezeki kita terbuka lebar ya. Artinya ketika kita menjadi seseorang yang melakukan hal ini, maka rezeki kita pasti akan terbuka lebar ya. Nah, ini menyambung bahwa orang yang bertakwa itu akan dibukakan solusi ya, dibukakan pintu keluar dari segala permasalahan. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yaitu akan diberikan ya rezeki yang tak terduga ya, rezeki yang tidak bisa dihitung-hitung ya, keajaiban lah. Maka yang kemarin pertama telah kita sebutkan adalah orang yang berinfak ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, orang yang berinfak dalam keadaan senang dan susah ya. Sedang punya uang kita berinfak ya, uang sedikit juga kita tetap berinfak. Nah, itu adalah karakter orang yang bertakwa. Kemudian walakaziminal ghaiza ya, kita sudah mulai melatih untuk tidak marah-marah ya, mengontrol emosi kepada siapapun, kepada keluarga, teman atau orang-orang ya. Nah, kemudian ada wal'afina anin nas ya. Ini yang tidak kalah penting ya, di samping kita tidak melakukan amarah ya, juga harus memaafkan manusia. Nah, ini mungkin bisa sesuatu yang sedang terjadi ya, memaafkan, atau sesuatu yang luka yang sudah terlewat ya di masa lampau. Jadi di masa-masa yang kelewat, entah sebulan yang lalu, entah 1 tahun yang lalu, entah 10 tahun yang lalu ya, pernah ada orang yang menyakiti kita ya, secara fisik kah ya, secara ucapan kah, secara sikap kah ya. Nah, itu ketika kita mau memaafkan ya, ternyata itu akan menjadi sebuah pintu rezeki yang luar biasa. Nah, ini barangkali ya salah satunya kenapa kok ya kita ini masih ada ganjelan ya, artinya rezeki kita belum mengalir deras ya, artinya belum Allah berikan keajaiban. Barangkali kita masih belum mengatur hati, di mana kita masih ada ganjelan belum memaafkan ya. Maka mulai detik ini, siapapun yang pernah ya punya luka dalam hati ya, pernah sakit hati ya, mungkin melupakan ya, perlahan ya, melupakan hari demi hari, bulan demi bulan. Tapi yang jelas, yang wajib ya adalah wal'afina anin nas, memaafkan seluruh kesalahan daripada manusia. Karena ini adalah ya sifat Allah ya, yang mana Allah itu selalu memaafkan hambanya ya. Maka ketika kita ingin mendapatkan ampunan, mendapatkan limpahan rizki ya, yang berlimpah ruah dari Allah, maka harus mempraktekkan, yaitu namanya memaafkan. Coba sebelum tidur ya, kita praktekkan ya, kita praktekkan dalam hati ya, bisa juga dengan lisan, ya Allah, aku maafkan semua orang yang pernah menyakitiku. Padahal dalam sebuah hukum ya, boleh-boleh saja ketika orang memukul kita ya, kita dipukul, kita boleh kok membalas pukul lagi ya, itu boleh ya. Ketika orang menghina kita, kita boleh menghina lagi, tapi dengan sesuai ya, dengan sesuai. Kita orang lain menghina 1 kali, kita boleh membalasnya dengan 1 kali. Nah, tapi ada yang lebih besar pahalanya, ada yang lebih luar biasa mendapatkan keajaiban ya, yaitu ketika kita mampu memaafkan ya kesalahan orang lain ya. Ada sebuah kisah yang luar biasa yang bisa kita ambil ya. Ya, dulu ini diambil kisah dari tafsir Al-Qurtubi ya, diriwayatkan bahwa seseorang yaitu bernama Maimun ibnu Mihran, bahwa ketika itu ya seorang pembantu perempuannya datang ya, menyuguh. Suatu hari ada seorang tamu datang, kemudian pembantu perempuannya ya itu membawakan sebuah sup
daging ya. Kemudian ternyata sup dagingnya itu ya si pembantunya tersebut terpeleset ya, kemudian jatuhlah dan tumpahlah sup daging itu ya kepada tamunya ya. Yang padahal kalau kita nih ya harus sudah marah-marah, kamu kerja nggak bener atau gimana ya, buat kesalahan. Nah, tapi apa yang dikatakan oleh si pembantu perempuan tersebut ya, kalau dulu itu namanya hamba sahaya ya, perempuan yang diperjualbelikan. Maka kata si pembantu tersebut, ya maulaya istamil qaulallah, wahai tuanku, beramallah ya, gunakanlah ucapan Allah ya, atau amalkanlah firman Allah, wal kaziminal ghaizo ya. Ketika si tuannya hendak marah ya, hendak marah-marah gitu, memarahinya, maka dia katakan wal kaziminal ghaizo ya, tahanlah amarah. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang menahan amarah. Kemudian ya, aku sudah tahan amarah ya, kata tuannya. Kemudian si perempuan tersebut bilang lagi ya, amalkan yang kedua, wal afina anin nas ya, maafkanlah ya, artinya memaafkan kepada manusia. Kan tadi berbuat kesalahan ya, menumpahkan sup, kemudian dia bilang maafkanlah ya. Pertama sabar, tidak marah, yang kedua harus memaafkan kesalahannya, dan yang ketiga ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senang kepada orang yang berbuat baik. Kemudian si hamba sahaya perempuan tersebut ya ternyata dibebaskanlah oleh si tuan tersebut yang bernama Maimun tadi ya. Kemudian bebaslah dia, tidak menjadi hamba sahaya lagi. Nah, itu dalam satu kejadian ya, seorang Maimun ibnu Mahram ya, beliau langsung mengamalkan yang pertama tahan amarah ya, yang kedua memaafkan, yang ketiga berbuat baik. Nah, ini dulu sering diajarkan ya oleh guru kita di sekolah ya, waktu kecil ya. Jadi ketika ada orang yang ngomongin kita ya, cepet-cepetlah potong ayam ya, potong ayam, ayamnya kita masak, kemudian kita berikanlah kepada orang atau teman yang sedang ngomongin kita, dan berterima kasihlah, ternyata dosa kita telah diambil oleh dirinya gitu ya. Nah, ini salah satu sifat ya, sikap yang betul-betul sangat berpengaruh ya dalam rezeki kita. Maka jangan sampai kita ya terbelenggu ya oleh sesuatu yang mengganjal dalam hati ya. Sebenarnya hati ini harus dibuka ya, harus lapang ya. Alam nasyrah laka sadrak ya. Makanya selalu kita baca alam nasyrah laka sadrak, akan hati ini menjadi lapang ya, lapang menerima takdir Allah ya. Sebenarnya sesuatu yang terjadi dalam diri ini ya, sebenarnya ini sih atas kesalahan kita, atas kelakuan kita. Maka kita memperbaiki diri kita dengan ya hal-hal yang positif, jangan sampai ya terulang kembali. Dan setiap kali mau tidur ya, coba bilang dalam kalimat, dalam hati juga boleh ya, ya Allah, aku maafkan semua orang yang telah menyakitiku, ya Allah, bukakanlah rizki yang melimpah untukku ya, agar kehidupanku menjadi lebih baik. Nah, itu ya yang bisa diambil pelajaran. Maafkanlah kesalahan manusia, orang lain ya, kemudian berbuat baiklah kepada orang lain ya. Allah senang kepada orang yang berbuat baik kepada siapapun, kepada hewan kah ya, kepada manusia kah, kepada tetangga kah. Memang berat ya, memang berat ya, tapi ini harus betul-betul dilatih, dan harus betul-betul ya kita memaafkan orang lain ya. Gimana kalau ya, makanya kan di ayat lain, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin ya, ambillah maaf ya, ketika ada orang lain minta maaf kepada kita, yang kita wajib memaafkan ya, memaafkan. Kadang kita memaafkan hanya di satu momen saja, itu lebaran ya, tapi yang seharusnya memaafkan itu setiap kali kita ya mendapatkan sesuatu yang tidak enak dari orang lain, itu mulai kita menjaga diri ya, melatih diri, karena fokus kita adalah memperbaiki diri ya. Sebenarnya sudah tidak berlaku lagi ya orang lain mau berbuat apapun, karena diri kita lah ya yang sesungguhnya yang sedang kita perjuangkan ya. Ketika kita beramal baik ya, itu kebaikan akan datang kepada kita, dan ketika kita berbuat buruk ya, itu pun akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Kalau di bahasa umum biasa disebut dengan sebutan karma ya, tapi sebenarnya di Islam itu menyebutnya ya wa in asatum ya falaha. Tapi ketika kita berbuat keburukan ya, keburukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka teruslah memperbaiki diri ya, agar amal ibadah kita ya terus kita tingkatkan, agar hati kita terus kita jaga, memperbaiki hati zahir dan batin, agar limpahan rezeki dari Allah ya segera datang kepada kita ya. Jangan sampai kita ada ganjal dalam hati ya. Bahagia tanpa syarat ya, terus bahagia dan bersyukur kepada Allah ya.
yang sedang nonton video ini ya kan dalam keadaan sehat walafiat ya, itu pun harus bersyukur kepada Allah agar nanti nikmat-nikmat kita yang lain akan Allah tambahkan ya. Sekian, terima kasih ya. Mohon maaf dari segala kesalahan, semoga bermanfaat ya dari apa yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.